Everybody wants some. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Sean Wiz, got the bitch jump. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huriyatul Musofia, Prodi Manajemen dari Universitas Wisnuwardana Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang model indeks tunggal. Berikut pendahuluan dari model indeks tunggal. Investasi merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang. Dalam berinvestasi, investor tidak tahu dengan pasti hasil yang akan diperolehnya dari investasi yang dilakukannya. Berikut poin-poin penting dalam materi tersebut. 1. Konsep dasar model indeks tunggal. Yang kedua, kegunaan model indeks tunggal. Yang ketiga, model indeks tunggal untuk sekuritas tunggal. Yang keempat, analisis portofolio menggunakan model indeks tunggal. Selanjutnya, portofolio optimal berdasarkan model indeks tunggal. Dan yang terakhir, ialah rangkuman materi. Apa sih konsep dasar model indeks tunggal? Konsep dasar model indeks tunggal ialah konsep yang digunakan dalam analisis portofolio dan keuangan. Konsep dasar indeks tunggal, model indeks tunggal atau single index model pertama kali dikembangkan oleh William Sharpe pada tahun 1963 yang mempunyai tujuan yakni untuk menyederhanakan perhitungan dalam model Markowitz dengan menyediakan parameter-parameter input yang diperlukan. Dasar dari model ini adalah pengamatan bahwa harga saham berfluktuasi searah dengan indeks pasar. Dengan kata lain, pergerakan harga saham cenderung mengikuti pergerakan pasar secara keseluruhan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kegunaan-kegunaan model indeks tunggal. Yang pertama, perhitungan return dan risiko portofolio, yakni model indeks tunggal membantu menghitung return ekspektasi dan risiko portofolio dengan memperhitung sensitivitas saham terhadap perubahan indeks pasar. Kita dapat memperkirakan bagaimana portofolio akan berkinerja. Yang kedua, pemilihan saham. Dengan memahami beta atau ukuran kepekaan saham terhadap perubahan indeks pasar, investor dapat memilih saham yang sesuai dengan tujuan investasi mereka. Yang terakhir, manajemen portofolio. Model ini membantu manajer portofolio dalam mengoptimalkan alokasi aset dengan mempertimbangkan risiko dan return. Ingatlah bahwa model indeks tunggal adalah alat analisis yang berguna, tetapi harus digunakan bersama dengan pengetahuan lebih lanjut tentang pasar dan saham. Selanjutnya, model indeks tunggal untuk sekuritas tunggal. Model ini melibatkan pembuatan suatu indeks yang merepresentasikan kinerja keseluruhan dari sekuritas tersebut. Salah satu cara sederhana adalah dengan menggunakan rata-rata harga saham atau nilai tukar selama suatu periode waktu tertentu. Model ini juga membantu untuk melacak kinerja keseluruhan suatu sekuritas dalam suatu periode, memungkinkan para investor atau analisis membuat perbandingan dan keputusan investasi berdasarkan data yang telah diindeks. Berikut langkah-langkah umumnya. 1. Pilih periode waktu. Tentukan periode waktu yang ingin Anda analisis seperti harian, mingguan, atau bulanan. Yang kedua, kumpulkan data. Kumpulkan data harga saham atau nilai tukar selama periode tersebut. Yang ketiga, hitung indeks. Hitung nilai indeks pada setiap titik waktu dengan menggunakan metode seperti rata-rata sederhana. Misalnya, indeks harian dapat dihitung dengan sebagai rata-rata harga saham harian. Yang keempat, normalisasi atau opsional. Jika diperlukan, normalisasi dapat dilakukan untuk memastikan bahwa indeks dimulai dari nilai awal yang ditentukan, misalnya 100 untuk memudahkan perbandingan. Yang kelima,
Perhitungan perubahan presentasi. Untuk analisis lebih lanjut, hitung perubahan presentasi harian atau periode lainnya dari nilai indeks. Selanjutnya, di sini akan membahas tentang analisis portofolio menggunakan model indeks tunggal. Analisis portofolio dengan model indeks tunggal melibatkan evaluasi kinerja suatu portofolio investasi dengan membandingkannya dengan kinerja indeks pasar yang relevan. Ini membantu investor menilai sejauh mana sih portofolio mereka melebihi atau kurang dari hasil yang diharapkan. Penting untuk memperhatikan bahwa analisis ini memiliki batasan dan tidak mempertimbangkan semua aspek risiko dan return. Investor juga perlu memperhatikan faktor lain seperti diversifikasi, kebijakan alokasi aset, dan tujuan investasi mereka. Langkah-langkah umum melibatkan pengukuran return. 1. Portofolio. Yang kedua, volatilitas. Yang ketiga, rasio risiko terhadap indeks pasar. Dengan informasi ini, investor dapat mengevaluasi apakah portofolio mereka memberikan hasil yang diharapkan relatif terhadap performa pasar secara keseluruhan. Selanjutnya ialah portofolio optimal berdasarkan model indeks tunggal. Portofolio optimal berdasarkan model indeks tunggal melibatkan alokasi aset yang dirancang untuk mencerminkan kinerja suatu indeks tertentu, seperti indeks saham S&P 500. Dalam konteks ini, diversifikasi aset diatur untuk mencapai keseimbangan risiko dan hasil yang diharapkan. Langkah-langkah untuk membuat portofolio optimal berdasarkan model indeks tunggal yakni 1. Pemilihan indeks. Pilih indeks yang mencerminkan pasar atau sektor yang diinginkan. Misalnya S&P 500 untuk pasar saham Amerika Serikat. Yang kedua, penetapan bobot. Tentukan bobot optimal untuk setiap aset dalam portofolio. Ini melibatkan perhitungan proporsi investasi di setiap saham atau instrumen keuangan yang ada dalam indeks. Yang ketiga, analisis risiko return. Evaluasi tingkat risiko dan return yang diharapkan dari portofolio yang diusulkan. Tujuannya adalah mencapai tingkat pengembalian yang optimal untuk tingkat risiko yang diterima. Yang keempat, rebalancing teratur. Lakukan rebalancing portofolio secara teratur untuk mengikuti perubahan dalam indeks atau kondisi pasar. Ini membantu menjaga keseimbangan aset sesuai dengan tujuan investasi. Yang kelima, pengelolaan biaya. Pertimbangkan biaya transaksi dan biaya lainnya terkait dengan perubahan dalam portofolio. Upayakan agar biaya tersebut tetap rendah untuk meningkatkan hasil bersih investasi. Dengan mengikuti model indeks tunggal, investor dapat mencapai diversifikasi yang cukup melalui representasi saham atau aset lain dalam indeks tersebut, dengan mengurangi risiko spesifik terkait dengan investasi individual. Slide terakhir ialah ringkasan materi. Model indeks tunggal adalah pendekatan dalam teori portofolio modern di mana investor fokus pada satu indeks utama, seperti S&P 500 untuk membentuk portofolio investasinya dengan memanfaatkan diversifikasi yang terkandung dalam indeks tersebut. Investor mencari kombinasi optimal aset untuk mencapai tingkat risiko yang diinginkan sambil memaksimalkan pengembalian. Prosesnya melibatkan analisis kinerja historis aset, estimasi risiko dan pengembalian, serta pengoptimalan alokasi aset. Model ini menggabungkan efisiensi diversifikasi untuk menciptakan portofolio yang seimbang antara risiko dan pengembalian. Cukup sekian penjelasan dari saya tentang model indeks tunggal. Terima kasih untuk semuanya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.